negara perempuan muslimah. Hari ini saya kedatangan seorang wanita yang dijadikan sebagai konselor atau life coach. Assalamualaikum, Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penamaan itu datang dari mana sih? Sebenarnya itu ngarang sendiri aja, karena satu banyak orang bilang saya motivator. Saya bilang saya bukan motivator, tapi saya lebih banyak biasanya menghancurkan motivasi orang. Dalam artian motivasi yang palsu. Jadi saya pikir saya bukan motivator, saya juga tidak mau disebut inspirator. Jadi saya cuma bilang oke, saya soul healer aja. Artinya adalah saya memang lebih banyak touch soul orang atau jiwa orang. Healer di sini bukan berarti saya penyembuh, tapi saya hanya membantu atau memfasilitasi penyembuhan yang kalau dia mau, saya menemani dia berubah. Kalau untuk life coach sendiri? Kalau life coach ya saya di situ sebagai coach otomatis untuk membawa mereka ke arah yang mereka inginkan. Banyak orang yang hidup tapi nggak tahu, aduh saya udah buat apa ya, passion saya apa ya, saya nggak tahu. Kok saya nggak happy, kok saya jadi banyak galaunya, keuangannya mungkin kacau, relationship kacau. Jadi di situ saya berusaha untuk membantu ngelurusin dulu. Pertama ngelurusin apa sih tujuan Allah menciptakan kita, kemudian apa sih yang Allah kasih ke kita, terus jalan menuju tempat yang memang sudah disiapkan sama Allah. Itu aja. Nah, saya mau menarik mundur ke belakang sedikit ya. Jangan jauh-jauh ya. Ya. Ketika Teh Irma memutuskan sebagai konselor, pasti kan ada latar belakang perjalanan itu semua. Bisa ceritakan? Nah ini latar belakangnya, kalau dibilang apa latar belakangnya adalah pengalaman saya semua. Jadi kalau dibilang teman saya suka bilang bahwa saya tuh palu gada. Semua masalah ada di saya dari zaman dulu, dari masalah kepercayaan, artinya masalah keimanan. Saya pernah ateis, kemudian masalah percintaan, rumah tangga, drama segala macam saya pernah, kehilangan dari kehilangan barang sampai kehilangan orang, kehilangan pokoknya semua udah pernah, sampai bangkrut dan segala macam. Dulunya sih saya sempat dalam posisi hopeless, dalam posisi bahwa jadi ngapain sih, kayaknya semua yang saya lakukan nggak ada gunanya, dan alhamdulillah gagal melakukan beberapa kali bunuh diri. Dan di situ makin saya tahu bahwa ketika kita hidup dan diuji, itu bukan berarti Allah lagi benci, tapi kita lagi diasah terus. Memang saat itu nggak langsung kayak dalam pencerahan, tapi butuh bertahun-tahun untuk saya mengenal siapa lagi saya, mengenal apa sih yang harusnya saya lakukan, dan siapa Allah itu siapa, Tuhan saya itu siapa. Jadi saya baru berangkat dari situ, kemudian saya menemukan dan saya bilang, ini orang harus tahu nih, orang harus ngerasain bahwa punya iman, punya keyakinan bahwa Allah itu ada di setiap langkah kita, bahwa dalam kondisi terpuruk sekalipun itu sebenarnya Allah sayang, bukan Allah lagi membiarkan. Justru dengan kita terpuruk di situ ada hikmah yang luar biasa kalau kita mau ambil. Nah itu akhirnya saya merasa bahwa kayaknya ini udah harus saatnya saya juga ngomong keluar pelan-pelan ke teman-teman sekitar, sahabat, sampai akhirnya bikin Emotional in Indonesia sampai sekarang. Nggak apa-apa, saya mau bertanya sedikit mengenai tadi Teh Irma mengatakan pernah menjadi seorang ateis. Oke. Ya, itu adalah sebuah perjalanan masa lalu yang cukup memalukan sebenarnya. Jadi sebelumnya saya memang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Mungkin karena saya salah lingkungan juga, dan saya juga punya banyak teman-teman. Tidak tinggal di Indonesia. Pada saat lagi dalam kondisi ateis itu saya lagi masa-masanya melalang buana lah pokoknya. Jadi otomatis didukung sama semua lingkungan yang ada di negara itu. Jadi yang memang bisa dibilang Prancis itu kan terkenal dengan liberal ya. Jadi didukung teman-teman dan lingkungan yang memang mensupport untuk yaudahlah kita bisa berdiri sendiri. Tapi banyak orang bilang bahwa ateis itu adalah orang-orang bodoh. Sebenarnya enggak. Pada saat saya ada di situ, justru kita sebenarnya menggali banyak hal. Dan kalau bukan karena saya ateis, mungkin saya tidak mengenal Islam. Karena sebenarnya di situ kita dididik untuk selalu kritis terhadap apapun. Nah itu membuat saya jauh lebih enak ketika saya mengenal Islam, ataupun sebelumnya kan saya juga mencari-cari tahu lah ya. Makin saya mengkritisi Islam, justru di situ saya makin kalah. Karena semua jawabannya ada. Dan itulah yang membuat saya justru makin yakin, oke, ini adalah yang saya cari. Jadi kalau dibilang ateis itu bodoh, atau ateis itu sebenarnya ada sisi baiknya. Kalau buat saya ya, karena semua hal yang pernah kita lakukan buruk, sebenarnya itu adalah modal kita untuk hari ini atau masa depan. Karena saya pernah di lingkungan yang sangat mengidolakan kepintaran, jenius, dan apa-apa harus masuk logika.
justru saya malah melihat bahwa Islam itu tidak terbantahkan, dan itu yang menjadi pilihan saya. Itu sampai tidak mau bunuh diri karena itu? Bukan, itu banyak hal. Waktu itu saya punya urusan dunia semua hancur, berantakan, karir, relationship, semua hancur, sampai tahap saya benar-benar nggak punya apa-apa. Jadi dari orang yang benar-benar punya segala hal, ibaratnya saya bisa beli apa aja deh. Tapi satu hari mungkin Allah kasih saya satu sentuhan yang luar biasa, sehingga saya kehilangan semuanya. Bahkan sampai nggak bisa makan 3 hari. Benar-benar beras pun nggak punya, dan itu nggak pernah terpikir kalau itu akan terjadi sama orang seperti saya dulu. Tapi kalau Allah sudah punya kuasa, ya habis. Nah, di situ saya mencari pertolongan, kesana sini ternyata teman-teman yang lama juga mungkin saya memilih teman yang salah. Bukan berarti mereka salah, tapi saya memilih teman yang salah sehingga tidak ada yang peduli. Dan ujungnya saya kembali lagi ke orang tua. Nah, di situ juga value bahwa keluarga itu adalah yang terbaik. Seburuk-buruknya kita akan tetap kembali ke orang tua dan mereka akan menerima. Nah, ternyata itu juga salah satu nilai yang sangat-sangat diagungkan dalam Islam. Bagaimana seorang anak harus berbakti sama orang tua. Dan itu Banget. Orang tua saya tanpa mikir sedetik-detik langsung maafin. Dan itu luar biasa buat saya. Itu salah satu bukti bahwa Allah sayang sama saya melalui orang tua. Dan saya suka bilang sama teman-teman bahwa kalau kita misalnya percaya pertolongan Allah itu akan datang dari mana aja. Nah, ini juga basic di emotional healing. Banyak orang nanya sebenarnya basicnya apa sih emotional healing itu. Kalau saya mau ngomong secara terbuka, sebenarnya emotional healing itu adalah Al-Quran dan hadis yang saya jalankan. Jadi saya tidak meniru ilmu dari barat atau apapun, karena kalau kita nyarinya di situ semuanya ada, nggak akan pernah habis. Nah, itu yang saya pakai, yang insya Allah saya akan tetap istiqomah untuk menjalankannya sampai saya ketemu Allah. insya Allah. Nah, tadi kan memang kalau kita sebagai muslim gitu ya, dalam satunya kan kita Al-Quran itu sudah menjawab semuanya, Iya. salah satu kebiasaan yang terjadi di dunia. Iya. Nah, firman sendiri kan ketika di saat-saat yang memang kita bilang tadi mendapatkan sentuhan dari Allah gitu ya, terus akhirnya berpikir untuk benar-benar Islam kembali. Pada saat itu bagaimana sih? Saya nggak peduli sih sebenarnya. Karena waktu itu saya termasuk orang yang mungkin saya adalah anak yang sangat pemberontak. Saya anak pertama tapi pemberontak dan nggak pernah peduli dengan omongan orang tua, nasihat orang tua. Jadi saat saya jadi liar atau jadi nakal, saya nggak peduli nasihat. Tapi ketika saya mau melakukan hal yang terbaik menurut saya juga nggak peduli dengan orang lain. Jadi memang tipenya mungkin saya bisa dibilang kalau dalam personality plus mungkin saya tipe kolerik lah ya. Kalau ada mau ya udah gitu. Nekat. Selama saya pikir itu baik. Ada bagusnya, ada nggak bagusnya juga. Tapi alhamdulillah ketika saya nekat untuk tetap memilih Islam, ya itu insya Allah nekat yang baik ya. Dan kalau orang tua sih masuk aja gitu. Terima aja. Kita akan ngobrol lagi tadi mengenai coaching dan life coaching, tapi selain satu ini ya. Oke. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Masih bersama saya Regina Citra dan juga dengan saya mengulas dong tentang soul sendiri. Itu apa saja yang dipelajari? Nah, ini pertanyaan agak sulit. Apa aja yang dipelajari? Saya sebenarnya bisa dibilang tidak secara khusus belajar untuk menghealing. Jadi bisa dibilang kalau dari kecil memang saya sudah concern dengan hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat. Sometimes mungkin orang bisa bilang bisa indigo atau apa lah, tapi saya juga nggak tahu. Bagaimana cara saya untuk menghealing orang itu datang aja secara kebetulan, walaupun kita bisa bilang tidak ada yang kebetulan. Jadi pertama teman saya datang waktu pas saya udah
berminat untuk hal-hal seperti ini, dia datang kemudian tiba-tiba ngobrol dan ya udah ngalir aja. Saya bisa kasih masukan dan saya ingat beberapa ayat dalam Al-Quran yang kayaknya ini pas nih buat hidup dia gitu. Jadi saya kasih tahu, tapi tidak dengan oke, menurut ayat ini surat ini enggak, tapi ngobrol aja. Terus kalau misalnya ada yang sakit atau apa, biasanya Allah ngasih ya bisa dibilang kelebihan sedikit untuk saya bisa melihat gimana tubuh orang itu, apakah dia misalnya lagi sakit, bagian mana, dan apa penyebabnya. Jadi ya udah ngalir gitu aja. Just, saya kalau tanya gimana caranya, jujur nggak ngerti. Itu udah terjadi seperti itu aja. Itu memang sudah kuasa Allah ya. Iya. Dengan kuasa Allah yang memang ada di dalam. Iya. Nah, untuk kita bisa menyebutnya Pak pasien atau yang datang? Kalau saya sih nyebutnya ini aja klien lah, klien klien. yang saya itu datang memang artinya mereka dalam kondisi yang terkadang hanya butuh sharing Iya. atau memang mereka benar-benar dalam cerita. Kalau dulu saya terima aja semua orang misalnya mau sharing karena mungkin kita istilahnya lebay. Tapi kalau sekarang karena semakin banyak yang mau ke saya juga harus lebih selektif karena kan saya juga nggak mungkin menerima semua orang. Saya punya limit kekuatan dan daya tahan tubuh. Jadi biasanya saya benar-benar akan terima lewat asisten saya dalam satu yang benar-benar sakit, misalnya kanker, jantung, apa itu sudah pasti menjadi prioritas saya untuk melayani mereka. Terus yang kedua yang mungkin memang punya masalah yang sudah cukup genting, misalnya di tengah percecokan hampir mau bercerai, atau yang memang sudah lama tidak punya keturunan, itu tanpa saya bilang bahwa saya pasti akan bisa menyembuhkan, hanya membantu aja, karena kesembuhan ataupun solusi itu kan tergantung orangnya gitu. Kalau misalnya mereka mau mengikuti apa yang sudah ditetapkan sama Allah, apa yang sudah dicontohkan sama Rasul, insya Allah selalu ada solusi. Untuk tadi penyakit-penyakit ya, itu memang penyakit-penyakit kronis ya. Ya. Itu bagaimana Kak Irma menurut Ada beberapa step sih. Pertama, otomatis ketika misalnya dia datang dengan kanker. Kanker itu sudah bisa dipastikan karena terlalu lamanya dia menyimpan kemarahan, dendam, dan dia bisa memaafkan. Itu semua penyakit kanker awalnya dari situ. Dan biasanya itu terjadi setelah lebih dari 10 tahun dia memendam perasaan marah itu. Jadi yang kita bereskan pertama adalah mengajak dia untuk nyaman dulu. Otomatis dia harus keras dulu sama saya. Nyaman, kita ngobrol dulu tentang perasaan sakitnya gimana. Dari situ saya memberikan sedikit healing untuk mengurangi rasa sakit. Tapi belum tentu bisa menyembuhkan, tapi mengurangi rasa sakit. Kemudian baru nanti dibantu dengan emotional healing, yaitu tahap untuk mengenal kembali ini loh yang pernah kamu marah tuh karena ini. Kemudian mengajak dia ke forgiveness terapi untuk memaafkan. Sambil otomatis kita juga minta dia untuk tetap melakukan ibadah yang baik. Mungkin kalau tidak bisa menambah sholat 5 waktu jadi tahajud, ya udah 5 waktunya tapi lebih baik misalnya. Ditambah dengan amalan-amalan yang lain. Sebenarnya sih nggak ada yang aneh sih, sama aja. Cuma di sini yang diperlukan adalah kejujuran dia dengan keberanian dia bahwa dia mengakui ya saya sakit, ya saya salah. Itu yang susah. Mengakui kejujuran gitu. Ketiga tadi dia memaafkan. Ya, kalau memaafkan itu nanti akan lebih mudah ketika dia udah berani jujur dan berani bilang salah saya. Karena kan kita banyak misalnya ketika sakit, ya mungkin karena makanan. Kita menyalahkan pola makan. Ya, padahal pola makan itu jadi buruk karena emosi mereka yang labil. Sehingga pengetahuan mereka tentang makan yang baik udah nggak peduli, dia menyakiti badan dengan makanan yang nggak baik. Contoh gini deh, kalau kita lagi kacau, lagi sebel gitu misalnya sama suami atau apa, bawaannya tuh ya pengen makan rujak ya. Oh kurang pedas terus-terusan sampai akhirnya perutnya jadi sakit. Kalau biasa mungkin akhirnya bisa jadi usus buntu atau apa. Jadi selalu ada sebab di awal. Nah, kita biasa sebabnya. Kayak kepala sakit misalnya migrain. Udah bertahun-tahun migrain nggak cuma dikasihnya obat-obat aja. Tapi yang harus dibereskan adalah pola pikirnya, jangan negatif terus. Ketika pola pikir kita positif, kita nggak boleh dibilang nggak boleh prasangka buruk. Sebenarnya semua larangan Allah itu untuk kita. Jadi saya cuma mengembalikan lagi yang hak itu hak, yang batil itu batil istilahnya, itu aja sih. Tidak ada hal yang spesial. Itu tadi penyakit kanker ya, mungkin kurang lebih untuk penyakit Hampir sama. Kayak misalnya orang punya penyakit jantung, itu rata-rata orang yang memang kesepian. Walaupun dia cucunya 100, tapi dia merasa kesepian, merasa lonely karena tidak dimengerti dengan keluarganya.
bertahun-tahun dia membuat kayak pagar sendiri, kelihatannya dia galak atau apa, padahal dia kesepian dan dia menghancurkan sistem jantungnya pelan-pelan. Dan sesuai dengan janji Allah bahwa semua penyakit itu ada obatnya, ya beberapa pernah juga yang sembuh. Alhamdulillah pernah sembuh total, kayak gagal ginjal, itu umurnya sudah di atas 70. Alhamdulillah dalam waktu lebih dari 3 bulan, sebelum 4 bulan deh dia udah bisa jalan lagi dan bahkan sembuh total. Terus yang kanker juga pernah, dan itu membuat saya makin percaya bahwa janji Allah itu benar, asal kitanya mau istiqomah melakukan apa yang Allah inginkan. Ya, diabetes itu orang yang rata-rata adalah orang yang terlalu lama dihina sama orang, terlalu lama ditekan sama orang. Ya, jadi gini, ketika dia zaman misalnya pada saat past life-nya dia beberapa puluh tahun sebelum dia diabetes, itu dia biasanya selalu dipersalahkan, selalu dihina, selalu ditekan. Lama-lama dia jadi marah, kemudian dia merasa oke, enough is enough, kemudian dia jadi keras kepala. Ketika dia keras kepala, dia merasa aku nggak mau diatur orang lagi, yang ada dia ngatur orang keras. Nah, dia merasa bahwa dia sudah oke, padahal bawah sadar dia masih marah. Nah, yang terjadi adalah dia suka ngomong sesuatu yang menyakiti orang lain tanpa sadar, ngomong kasar, ngomong keras, dan membuat orang kayaknya saya nggak suka deh kalau gitu, ngomongnya suka to the point, tapi to the point-nya kayak nonjok gitu. Nah, setelah itu terjadi, lama-lama saraf di lidah kita jadi berubah. Ada beberapa syaraf yang mati dan lidah kita terasa jadi agak pahit ya. So kalau kita mau minum yang manis buat orang, udah manis buat dia kurang karena udah mati syaraf di sini gitu. Nah, hal yang lain terjadi kemudian adalah dia merasa bahwa badan dia panas itu hawanya. Kenapa? Karena dia mau banyak perih di muka batin sehingga panas. Bisa dibilang bahwa kalau orang diabetes rata-rata mencari minuman dingin. Nah itu, jadi secara saintifik itu memang seperti itu, dan bisa disembuhkan insya Allah. Hanya juga teman kita yang sempat hampir 300 lebih, alhamdulillah sekarang normal. Menarik banget ya Teh ya, ternyata memang Alhamdulillah. kembali lagi ya kita mengintrospeksi diri kita ya. Nah, Ya. aku akan ngobrol lagi juga mengenai life coach ya. Oke. Setelah yang tadi. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimat dan juga dengan Teh Irma. Kalau untuk treatmentnya life coach sendiri itu bagaimana? Kalau life coaching itu sebenarnya tidak bisa sekali 2 kali, tapi kita bikin programnya selama beberapa bulan. Total program untuk life coach terbaru ini ada 8 bulan, 5 bulan secara insentif dengan saya hampir setiap minggu, bahkan mungkin bisa seminggu lebih dari 3 kali ketemuan kalau memang parah. Baru nanti maintenance-nya 3 bulan. Nah, yang dilakukan dalam life coach itu adalah benar-benar saya masuk ke dalam kehidupannya dia. So dia harus buka buku ibaratnya. Jadi kalau ya ikut life coach suami istri, maka saya akan masuk ke area yang sangat pribadi, misalnya tentang apa sih yang menjadi masalah kendala tiap kali ribut. Kemudian saya juga akan lihat anak-anaknya juga, bagaimana menghandle anak-anaknya, karena kalau yang namanya life coach suami istri, otomatis saya akan pegang hampir ke semua sisi termasuk anak selama 5 bulan. Satu keluarga. Kalau misalnya yang single, maka yang akan saya lebih tekankan adalah bagaimana dia berbuat sesuatu harus dengan kesadaran, dengan awareness. Bukan karena misalnya, oh saya ikut saya kuliah kedokteran karena papa saya dokter. Saat dulu bisa jadi memang dia akan jadi dokter,
tapi akan lebih baik kalau dia bilang saya memang suka jadi dokter karena saya mengidolakan bapak, bukan karena saya mau masuk kedokteran karena bapak saya. Itu beda, dua hal yang beda. Kemudian yang life coaching juga pasti berhubungan dengan karirnya. Kalau ada hambatan dalam karir di perusahaan atau di mana berusaha, dan otomatis kalau single ya jodoh kan. Jadi hampir ya hidup semua semua aspek. Kita mau membicarakan mengenai emosi untuk lebih ke anak-anak. Tadi kita mau ngobrolin anak-anak ya. Untuk anak-anak sendiri bagaimana sih menghadapi anak yang bisa dibilang mau sekolah atau sedang berada sekolah nanti? Oke, kita juga punya program emotional healing for kids, dan itu memang ada ada for kids, ada for teenage, ada for umum. Nggak masalah gitu. Oh banyak, ya. banyak. Hampir 90% dari peserta emotional healing for kids itu bermasalahnya sebenarnya bukan di sekolah, tapi di orang tua. Itu main problemnya di orang tua. Jadi kalau misalnya, anak saya susah sekolah, nggak mau sekolah nangis, yang kita lihat itu bukan ada apa ya sekolah, bukan, tapi kenapa ada di rumah dengan kejadian ini? Ya, kenapa ada apa? Apakah dia sekolah tuh kayak di-push sama orang tua, kamu harus sekolah loh, kalau nggak sekolah nanti kamu nggak jadi sukses loh, atau kalau kamu nggak sekolah nanti mama nggak mau kasih mainan atau apa. Jadi lebih ke ancaman gitu. Nah, itu yang membuat salah. Seharusnya anak itu kalau misalnya mau diajak sekolah, pertama-tama tanya dulu aja. Apalagi dia misalnya masih umur 3 tahun, 4 tahun. Tanya aja, mau punya teman nggak? Kita offering sesuatu yang memang mereka suka. Kemudian jangan dikasih target. Atau misalnya dia udah SD kelas 3, kelas 4, kamu tuh mau ujian loh, dan kamu harus belajar. Gak usah kasih target dulu deh. Mereka mau sekolah aja udah bagus. Dan sebagai orang tua kita mesti tahu dan paham bahwa sekolah itu bukan nilainya. Cari nilai ya. Iya. Aman. Iya, karena banyak orang yang sudah mungkin bisa dibilang jenius tapi hidupnya belum tentu happy. Tapi bagaimana dia berinteraksi dengan teman, dengan guru, dengan ilmu pengetahuan, lebih diarahkan ke situ. Itu insya Allah anak-anak malah pengen sekolah. Saya juga banyak melihat kok anak yang kalau dikasih sekolah cuma seminggu 3 kali misalnya, kamu harus sekolah tiap hari. Karena mereka sudah tahu bahwa itu sekolah buat aku kok, bukan buat mama atau papa. Jadi dari orang tuanya dulu, semua harus dari orang tuanya dulu. Iya. Setelah itu kedepannya baru kita lihat Di sekolahnya, kecuali kalau misalnya memang dia mau sekolah karena dibully di sekolah, nah itu orang tua harus turun tangan. Tapi again, kita nggak bisa menyalahkan sekolah, karena pasti di awal dia dibully, itu ada salah asuh di pola asuh dia di rumah. Ya mungkin dia jadi pengecut, penakut, cengeng atau apapun, itu pasti dari rumah dulu. Jadi rumah dulu deh yang diberesin, baru ke sekolah. Tadi menarik mengenai bagaimana bahwa anak-anak itu banyak masalahnya. Itu nyata. Iya. Jangankan anak-anak mbak, bayi aja udah punya emosi negatif. Ya misalnya ada bayi yang lahir kemudian dia dalam kondisi sudah sakit alergi banyak. Itu kita bisa bilang bahwa ketika dia dalam kandungan, apa yang ibunya rasa itu dia bisa dibilang dia mewarisi. Misalnya ibunya ketika lagi hamil punya masalah dengan ayahnya, ribut apa segala macam, itu pasti akan connect ke anaknya, apalagi kalau udah di atas 4 bulan. Bisa juga ada, sekarang kan banyak anak-anak yang dibilang anak autis atau apa. Terus kan lebih banyak anak autis nih. Oke, memang itu karena takdir Allah juga, itu udah pasti. Tapi ada kaitannya dengan kenapa si ibu ketika hamil dia emosinya tidak stabil, mungkin terlalu ekstrim naik turunnya. Makanya kalau dalam Islam, nah ini balik lagi kalau kita lihat di dalam Islam, saya senangnya adalah perempuan hamil itu benar-benar harus dijaga, harus baca Quran supaya menenangkan, makanan juga dijaga. Jadi kembali lagi kalau kita pakai Quran udah nggak ada, insya Allah nggak ada masalah deh. Benar ya, artinya gimana juga kita mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya. Itu sudah ada semua di Quran. Iya. Jadi contekan saya itu aja, balik lagi ke situ terus. Semuanya sudah ada. Keberadaan saya sebagai life coach, sebagai soul healer, hanya untuk merimain lagi aja. Ini ada loh di sini. Kata Allah gini loh, kata Rasul mencontohkan ini loh. Jadi kayak saya tuh mengajak untuk balik lagi, yuk pakai ini lagi, yuk pakai ini lagi. Dan kalau kita bicara masalah keuangan,
Ya, itu again tentang keuangan saya juga agak sedikit apa ya, kayak ketawa juga sih sebenarnya. Buat teman-teman yang mungkin aduh masalah keuangan saya tuh gimana parah apa, mereka mungkin agak lupa dengan nasihat Rasul. Ketika kita mengejar dunia ya udah dunia aja, tapi kalau kita mengejar akhirat dunia mengikuti, dan itu terjadi. Itu yang saya pakai di buku Money Therapy. Itu juga salah satu andalan saya. Ketika kita melakukan apa yang kita suka karena Allah, bukan hanya karena nafsu kita, maka lihat deh, nggak akan pernah kekurangan. Dijamin. Miskin ya. Ya, kalaupun kita miskin, mungkin karena memang dengan miskin itulah kita akan masuk surga. Jadi kita selalu berprasangka baik. Tapi saya rasa nggak ada orang yang miskin sih sebenarnya. Yang ada orang yang jiwanya miskin. Salah satu contohnya adalah orang yang jiwa miskin tuh kalau misalnya temennya kemana, nitip dong oleh-oleh. Kenapa nggak bilang, doain ya nanti aku bisa pergi zakat. Terus misalnya kalau lagi mau makan, traktir dong. Kenapa nggak misalnya, kali-kali lu buat traktir deh. Jadi banyak orang-orang yang jiwanya seperti itu, tapi padahal dia punya sesuatu dan itu bisa dibilang lagi kurang bersyukur. Balik lagi, kurang lagi kan. Jadi ke situ lagi aja gitu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kami kata nuwun. Ternyata memang dari pun bisa melihat balik lagi kita memang juga masalah penyakit, masalah kehidupan dunia itu memang balik lagi ke diri kita. Dan dengan ada seperti ini dimana kita diminta untuk bagaimana mencari jiwa yang bahagia, jiwa yang tenang. Sesuai yang Allah inginkan. Insya Allah seperti itu. Amin, insya Allah amin. Sobat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Kak Irma. Insya Allah minggu depan saya akan kedatangan narasumber dengan tema yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.